Saya ingin menjuduli itu dengan Papua di persimpangan jalan. Iya, Papua di persimpangan jalan. Hari ini kondisi Papua itu tidak baik-baik saja. Fakta di lapangan kita tahu bahwa masyarakat adat kita itu sedang ada dalam kebingungan, kepanikan. Hari ini posisi negara itu tidak hadir bagi masyarakat adat. Ini catatan saya ya, ini saya ingin memberikan masukan. Kita bicara genocide itu bukan lagi kita sedang memasuki fase itu. Land grabbing, perampasan tanah itu sedang terjadi. Ekosida berkaitan dengan tanah-tanah adat, hutan adat. Itu bukan lagi dikelola masyarakat adat hari ini. Kalau kita bicara tentang masa depan Papua, maka kita bicara harus berbasis pada apa yang dipunyai oleh masyarakat adat saat ini. Bagaimana mereka akan maju, bagaimana perubahan. Fase atau dunia akan mereka masuki itu, dunia seperti apa? Kita sedang memasuki Otsus Jilid 2, tahap kedua ini. Selama ini proteksi itu tidak dilakukan. Apa yang disampaikan oleh Pak Matius tadi, beberapa upaya itu sudah dilakukan. Tapi ada kesenjangan di sini. Hari ini masyarakat adat tidak menjadi tuan di negerinya. Mereka sedang bergeser, sedang tercabut dari akar budayanya. Tercabut dari hak-hak mereka. Banyak berita hari ini kita lihat banyak sekali mulai cerita tentang Merauke, Bovendigul, Jayapura. Wilayah-wilayah di mana ada investasi itu terjadi kemiskinan. Kemiskinan, genosida yang sedang terjadi di Papua sedang menuju ke masa itu. Itu tersistem dan secara masif. Saya berharap kita boleh menghibur duka lara kita. Tapi mari kita bicara tentang apa sesungguhnya kondisi kita hari ini. Baik itu masyarakat adat. Jangan kita tidur. Para tetua adat, bangun kembali. Pemerintah daerah hari ini dengan kebijakan Otsus untuk anak asli Papua memimpin. Mari bicara. Saya pikir agenda ini sangat menarik dan baik sekali buat kita. Dan tidak hanya kita bicara di level ini. Saya pikir orang-orang penting dalam hal ini adalah para pemegang mandat keputusan di pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten, harus mulai melihat situasi ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak James, saya pikir itu ruang yang sebenarnya juga sedang disiapkan oleh pemerintah. Tapi kembali lagi, mari kita lihat kondisi existing kita. Fase perencanaan yang tadinya sebenarnya sudah digagas di inisiatif di Kabupaten Jayapura, mulai dari kampung ke atas. Itu ruang itu harus semakin terbuka untuk kita. Dengan pendanaan-pendanaan yang sekarang mulai turun. Saya pikir ada mandat Otsus yang diberikan, itu proteksi, perlindungan kepada masyarakat adat. Kemudian pemberdayaan, itu harus dilakukan, harus dikerjakan. Skemanya modelnya seperti apa? Supaya aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat adat itu tidak beralih. Sementara masyarakat ada cuma menonton saja apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi dengan kami. Gitu. Mungkin itu yang menjadi catatan saya. Terima kasih sekali lagi. Bapak-bapak yang terhormat. Saya pikir Papua tidak hanya kita bicara tentang orang kulit hitam. Tapi juga semua saudara-saudara yang ada. Tapi kita harus menjadi tuan yang baik. Tuan yang baik itu adalah sistem kendali keputusan itu tidak beralih. Tapi harus ada pada kita. Dan kita yang harus mengatur semua. Bukan sebaliknya kita menjadi penonton. Demikian, terima kasih.